Assalamualaikum, ini profesor nih, Profesor Reno, profesor ya dok ya. Dok, dokter kan dinas di RSHS ya dok, sebagai dokter bedah digestif ya dok. Dokter bedah digestif itu lingkup kerjanya di mana aja ya dok ya? Ya, seluruh pencernaan dari mulai tenggorokan sampai ke anus. Oh semuanya ya, seluruh sistem pencernaan ya dok ya. Dok, saya kan ini sebagai pasien ini merasa bahagia sekali dok ditangani oleh ini jangan dok ya, profesor ya beliau ini ya. Profesor ini. Prof, panggil Prof aja ya biar tambah keren ya. Jadi profesor, kalau misalnya kita yang dimaksud dengan pasien dokter yang memerlukan untuk dibedah ya, apakah bariatrik atau yang lain, contohnya saya aja lah ya. Saya ini kan termasuk obesitas gitu ya. Yang dimaksud dengan obesitas itu apa ya Prof ya kira-kira? Ya, dengan kondisi di mana indeks massa tubuhnya lebih dari 30. Jadi itu indeks massa tubuh itu hasil dari perhitungan berat badan dan tinggi badan. Gitu ya. Iya. Kira-kira pokoknya kalau sudah, kalau orang yang berat yang normal itu indeks massa tubuh sekitar 20 sampai 25. Jadi pokoknya melebihi berat idealnya 20-30 kilo gitu dok ya. Termasuk obesitas ya dok ya. Obesitas itu dia itu ini ya dok ya, akan memunculkan penyakit-penyakit yang lain itu dok. Betul, ya obesitas gimana itu dok? Biasanya berhubungan dengan beberapa penyakit yang sering menyertai. Paling sering itu diabetes, hipertensi, lalu gangguan asam lambung, kemudian juga gangguan yang namanya sleep apnea, jadi kalau tidur dia sesak. Iya. Ada juga gangguan mekanik karena bobot yang tinggi, jadi di sendi lutut. Iya dok. Gitu ya, jadi sakit kalau berjalan dan nggak bisa melakukan aktivitas. Iya. Dok, saya merasakan setelah dia operasi sama profesor dan kawan-kawan ini luar biasa. Cepat, gampang, mudah sembuh, teknologinya bagus, lukanya ringan. Itu gimana sih dok kok bisa begitu gitu? Ya, jadi karena pembedahan ini menggunakan teknik minimal invasif, jadi tidak membuat luka besar di perut, hanya melalui lubang-lubang kecil saja. Biasanya penyembuhan operasi itu agak lama karena luka yang lebar. Nah, dengan operasi ini laparoskopi dibuat luka sekecil mungkin, sehingga sembuhnya sangat cepat. Prof, gini ya, kalau operasi bariatrik itu sendiri apa sih Prof? Operasi bariatrik? Jadi operasi bariatrik itu operasi untuk mengkoreksi metabolisme tubuh. Jadi digunakan pada orang-orang yang pasien dengan obesitas. Jadi ini berbeda dengan operasi kosmetik seperti liposuction atau sedot lemak, di mana sedot lemak itu hanya memperbaiki penampilan, tapi metabolismenya tetap, tubuhnya tetap memerlukan makanan yang banyak, tetap ada nafsu makan yang yang berlebih gitu, sehingga operasi sedot lemak itu ya mungkin hanya sementara, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Sedangkan kalau dengan operasi bariatrik, metabolisme tubuhnya yang diperbaiki. Jadi dengan metabolisme tubuh yang baru, kebutuhan akan makanan jauh berkurang. Dan pasiennya tidak merasa lapar juga. Kemudian dengan begitu, dengan kapasitas lambung yang sangat diperkecil, akhirnya bobot tubuh itu akan makin berkurang. Dan sejalan dengan berkurangnya berat tubuh, massa tubuhnya turun, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan obesitas juga jadi reda. Bahkan beberapa penyakit kencing manis bisa sampai bebas obat, tidak perlukan lagi obat. Hipertensi akan jadi turun. Oh gitu ya dok ya, luar biasa ya. Jadi operasi bariatrik ini solusi ya dok ya bagi orang-orang yang sudah obesitas, yang sudah lelah diet
yang memang saya rasakan juga gitu, Prof ya. Jadi apa namanya, saya sudah nggak nafsu makan sama sekali gitu, malah seneng gitu ya, badannya keringetan gitu. Berarti kalau badan keringetan ini udah keringetnya lemaknya sudah mulai terbakar ya, Prof ya. Kira-kira begitu. Prof, ini kan masyarakat Indonesia ini kan banyak sekali, Prof. Hasil penelitian 40%. Berarti kalau apa namanya kena obesitas ya, kalau 260 juta berarti sekitar 100 juta, Prof. Nah, gimana ini Profesor sebagai apa namanya seorang ilmuwan ya, seorang perguruan tinggi, kira-kira pemikiran Profesor untuk mengatasi ini bagaimana, Prof? Ya, saya kira ini harus sosialisasi ya ke semua pihak. Jadi agar timbul kesadaran bahwa ini memang seperti yang dicanangkan oleh contohnya di Kementerian Kesehatan di Amerika, mereka sudah menyatakan bahwa obesitas itu adalah suatu penyakit, bukan suatu keadaan. Jadi yang namanya penyakit memang harus ada terapi, terapinya dengan tindakan bariatrik ini. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia akan menyusul gitu ya, akan mengakui ini sebagai suatu penyakit yang harus ditangani, sehingga akan timbul juga kesadaran dari masyarakat untuk dengan sukarela menjalani, karena untuk saat ini mungkin sebagian besar masyarakat masih belum tahu belum tahu akan sadarnya atau pentingnya operasi bariatrik, bahkan cenderung ya takut bagaimana orang sehat karena merasa baik-baik aja kok lambungnya dipotong. Tapi ya ternyata dengan perkembangan teknologi sekarang operasinya tuh sangat aman. Operasinya singkat, aman, sembuhnya juga cepat. Ini Prof, persoalan masyarakat Indonesia kita sudah sama tahu, artinya Profesor tadi sudah minta lah dukungan dari Departemen Kesehatan ya. Nah, minta artinya kesadaran masyarakat bahwa jangan takutlah terhadap operasi bariatrik. Tapi kan masyarakat kita ini kan Prof, ada yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Itu kira-kira solusinya gimana itu Prof, masalah pembiayaan misalnya? Ya, memang operasi bariatrik ini masih memerlukan biaya yang lumayan tinggi ya. Jadi karena beberapa alatnya itu memang masih import dari luar negeri dan memang belum ada yang produk lokalnya gitu ya. Dan kita tahu alat kesehatan kalau dari luar negeri kena pajak bea cukai juga cukup tinggi, sehingga akhirnya jatuhnya ke konsumen memang lumayan tinggi. Solusinya mungkin perlu dipikirkan ya, kerjasama lintas sektoral, bagaimana menyediakan alat ini dengan lebih terjangkau. Mungkin beberapa alat teknologi kesehatan yang mahal itu seperti ring jantung kan sekarang sudah terjangkau juga karena seperti BPJS sudah mengcover. Jadi saya kira untuk bariatrik ini perlu mengikuti jejak yang sama, sehingga walaupun mahal tapi ada solusi yang sehingga akhirnya semua lapisan masyarakat bisa mencapainya. Prof, misalnya nih Prof, ini kan banyak nih masyarakat ingin tahu keilmuannya. Kalau seandainya Profesor dan tim kita undang untuk memberikan penyuluhan, bersedia nggak Prof? Ya, tentu dengan senang hati. Oh, dengan senang hati. Jadwal yang ada pasti kita bersedia. Untuk memotivasi dan mengedukasi masyarakat supaya ada kesadaran agar berat tubuh ideal ya Prof ya. Terima kasih Profesor. Saya Bunda Ratu Agung nih, pasien Profesor. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Karena apa? Saya termasuk istilahnya penderita penyakit obesitas yang sudah saya alami sejak tahun 90. Saya yoyo, naik turun, kadang naik 40 kilo, turun lagi 50 kilo, naik lagi. Pada akhirnya saya usia 52 tahun, saya sudah lelah diet. Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan Profesor Reno dan tim yang saya lihat, saya akui, saya jujur, beliau-beliau ini orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang baik, orang-orang yang suka nolong. Semoga berkah ya, Prof ya. Kita artinya bisa bekerja sama
Alhamdulillah juga saya sudah membuat Yayasan Obesitas Indonesia yang akan menolong, mendampingi, mengarahkan agar Profesor Reno lebih ringan, lebih efektif untuk menangani kasus-kasus obesitas ini. Sementara kita sepertinya di Hasan Sadikin ini lebih oke ya Prof ya. Perawat-perawatnya baik, ramah ya. Ini disortir dulu ini perawatnya. Ini perawat cantik nih satunya. Rumah sakitnya juga lumayan. Saya di kelas 3 aja nyaman, Prof. Terima kasih ya Profesor. Semoga berkah. Assalamualaikum.